Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik. Sebelum belajar, kamu persiapkan dulu buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Pada kali ini kita akan belajar tematik tema 7 ya, yaitu tentang menyikapi perkembangan teknologi. Dimulai ya dari subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan ya. Kita ke pembelajaran yang pertama dulu ya, dimulai dari halaman 3. Materi yang akan kita pelajari yang pertama mengenal pola irama pada lagu, yang kedua membaca wacana tentang teknologi pangan serta mengidentifikasi ide pokok dari wacana tersebut secara berkelompok. Yang ketiga, menentukan cara mengukur luas suatu bangun dalam satuan tidak baku. Ayo mengamati, menyimak lirik dan nada lagu ya. Simaklah lagu petani dan amati liriknya dengan cermati nada-nadanya ya. Nah, di situ ada judul lagunya Petani. Nanti ada video yang dikirimkan oleh Ibu ya. Halaman 4, selanjutnya lagu ya. Lagu tersebut berirama 4/4 ya. Dalam lagu berirama 4, setiap birama terdiri atas 4 ketukan. Ketukan pertama kuat, ketukan ketiga agak kuat, ketukan kedua dan keempat lemah. Lagu-lagu yang berirama 4 misalnya Indonesia Raya, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Garuda Pancasila, dan Dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kamu boleh berlatih menyanyikan lagu tersebut ya di rumah. Lalu ayo mengamati jenis-jenis bahan pangan. Nah, di situ ada gambar ya, jenis-jenis bahan pangan ya, ada olahan dan ada yang asli ya. Halaman 5 ya, dari hasil pengamatan dapatkah kamu menyebutkan bahan pangan yang merupakan hasil teknologi pangan ya. Hasil teknologi pangan itu yang bahan olahan ya, yang bahan olahan asli ya, dibuat menjadi bahan-bahan yang baru ya. Ayo berlatih mengelompokkan gambar bahan pangan. Nah, Ibu kasih contoh ya. Nah, di situ ada saus sambal. Nah, itu bahan aslinya dari cabai ya, dijadikan sambal. Nah, itu adalah hasil teknologi pangan. Lalu ada ya bahan pangan kedelai. Nah, itu asli ya, kedelai. Bahannya belum diolah ya ke hasil teknologi pangan ya. Nah, itu contohnya. Ditulis ya di tabel pada halaman 6 ya. Pengelompokan hasil teknologi pangan atau bukan ya, tulis hasil teknologi pangan yang mana dan bukan hasil teknologi pangan yang mana. Dilanjut, ayo membaca teks tentang industri tempe rumahan. Hari ini Ahmad dan Melani pergi ke rumah temannya. Di rumah teman mereka ternyata ada kegiatan menarik. Orang tua teman mereka mempunyai industri rumahan. Industri rumahan tersebut memproduksi olahan pangan dari kedelai. Tempe dan tahu salah satu makanan olahan yang mereka produksi. Mereka sangat antusias untuk mengetahui cara pembuatan tempe dan tahu. Pertama, mereka mengamati cara pembuatan tempe. Mula-mula kedelai dicuci bersih, kemudian kacang kedelai direbus dan digiling hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian. Kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus jika sudah dingin, kemudian diberi ragi. Kacang kedelai selanjutnya dibungkus daun pisang atau plastik. Kacang kedelai tersebut disimpan selama 12-18 jam hingga menjadi tempe ya. Pada halaman 7, nah di situ ada gambarnya ya, membuat tempe ya. Setelah itu ayo menulis pokok-pokok isi teks. Tulis 5 hal yang kamu temukan dalam teks industri tempe rumahan ya. Misalnya contoh, industri rumahan memproduksi olahan pangan dari kedelai. Dilanjut, ayo mencari tahu dari sumber lain, mencari artikel dari internet atau majalah, koran atau tabloid tentang cara pengolahan tahu, tempe, kecap, dan kacang kedelai. Nah, dipilih ya, mau yang mana. Tadi kan tempe sudah, cara
membuat tahu atau kek ya dari kacang kedelai. Nanti gambarnya ditempel ya di kertas HPS atau buku gambar boleh. Lalu ayah mengamati bentuk-bentuk bangun datar ya. Nah, dari teks tentang industri tempe rumahan, apakah kamu tahu bentuk tempe ya? Bentuk tempe itu adalah persegi panjang ya. Ada juga tempe yang dibuat seperti bangun segitiga dan lingkaran. Nah, ya itu bentuk-bentuk bangun datar. Halaman 8 ya. Nah, di situ ada amati gambar ya. Tulislah bentuk-bentuk bangun datar pada gambar tersebut ya. Ditulis nama bangun datarnya apa. Karena sudah belajar ya, pernah belajarnya pada waktu kelas 2 ya. Lalu ayah mencoba mengukur dengan satuan tak baku. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Atau bisa dengan bimbingan orang tua ya di rumah. Yang lalu gambar bangun datar dengan benda berbeda-beda ukuran masing-masing. Satu bangun ya, kamu bikin satu bangun saja. Lalu gambar kamu tidak boleh sama dengan temanmu ya. Setelah itu buatlah kotak berpetak pada sembar kotak yang ditukarkan dengan teman. Gambarnya itu tidak usah. Lalu perkirakan luas tiap bangun datar dengan satuan persegi ya. Bisa berdiskusi bersama orang tuamu di rumah ya. Contohnya ada di halaman 9. Nah, di situ ada ya, kamu membuat dari persegi ya, luas persegi di atas ada 16 satuan petak. Nah, kamu bisa membuatnya boleh persegi panjang, boleh segitiga, bebas ya. Apa saja yang ada pada halaman 8 ya. Pilih salah satu aja, membuatnya satu saja ya. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, membuat makanan olahan, pertanian atau peternakan itu nggak usah ya, bisa dipraktekkan di rumah saja bersama orang tua. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.